Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MTS N3 Bantul, Bapak Sugeng Muhari SPDSI, dan Ibu Kepala Tata Usaha MTS N3 Bantul, Bu Siti Khairul Hidayah SPDI, dan Bapak Ibu Guru Pegawai MTS N3 Bantul yang saya hormati, serta anak-anakku siswa-siswi MTS N3 Bantul yang saya banggakan, yang saya sayangi. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah masih mempertemukan kita dengan bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Karena kita masih diberi kesempatan, masih berjumpa dengan bulan Ramadan, mari anak-anakku semua dan diri kita semua, semoga kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Karena apa? Karena banyak keberkahan di dalamnya, baik untuk pahala, baik untuk kesehatan kita. Mari kita maksimalkan. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, kita tahu bahwa pentingnya kita senantiasa untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mengingat ketika kita berbuat salah, itu dengan cara minimal beristighfar. Dan ada manfaat atau pelajaran dari istighfar itu, atau ibrohnya atau hikmahnya. Ada sebuah kisah, yaitu tentang imam besar perawi hadis, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ketika di masa usianya sudah senja, sudah tua, tiba-tiba entah kenapa beliau pengen ke suatu kota, ke suatu tempat, dan beliau pun akhirnya berjalan ke suatu tempat itu. Dan hanya jalan saja, tidak tahu kemana arahnya. Dan akhirnya ketika sampai di suatu masjid, beliau ikut berjamaah bersama jamaah masjid itu sholat maghrib. Lalu beliau menunggu sambil tadarus, sholat isya, ikut berjamaah lagi sampai sudah merasa malam, dan beliau berniat untuk beristirahat di masjid itu. Ternyata di masjid itu di dalamnya tidak boleh untuk tidur. Nah, ketika ingin tidur, Imam Ahmad bin Hanbal disuruh keluar sama menunggu masjidnya karena tidak boleh tidur. Di teras pun juga tidak boleh, akhirnya suruh keluar lagi. Sampai akhirnya di depan masjid, Imam Hanbal dipanggil oleh seorang penjual roti. Penjual roti itu memanggil, "Wahai Syekh, kesinilah, kemarilah. Silakan Anda beristirahat di rumah saya." Akhirnya Imam Ahmad Hanbal pun sedia, ingin beristirahat di rumah penjual roti itu. Berbincang-bincang, dan ketika terdiam, ketika Imam Ahmad Hanbal sudah tidak ngobrol berbicara dengan si penjual roti, Imam Ahmad mengamati si penjual roti itu. Kenapa setiap dia tidak bicara sama saya, ketika mengolah roti dia senantiasa beristighfar, astagfirullahaladzim. Ketika mengolah adonannya beristighfar, astagfirullahaladzim. Ketika mulai memasukkan ke ovennya, astagfirullahaladzim. Dan akhirnya Imam Ahmad Hanbal pun ingin bertanya, "Wahai Tuhan, kenapa saya amati senantiasa beristighfar? Apa yang Anda dapatkan dari beristighfar itu ya Tuhan?" Lalu si penjual itu pun berkata, "Alhamdulillah, atas izin Allah, senantiasa Allah mengabulkan doa-doa saya. Senantiasa Allah mempermudah urusan saya. Senantiasa Allah membimbing saya. Entah dari mana itu, tapi saya senantiasa beristighfar. Hanya takut karena akan dosa saya." Lalu apa yang
engkau belum dapatkan ya Tuhan. Lalu si Tuhan pun berkata, masih ada satu permintaan yang belum saya dapatkan, yaitu saya ingin sekali bertemu dengan imam besar perawi hadis, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Seketika itu pun Imam Ahmad Hambal yang ikut istirahat di rumah penjual roti pun terkaget. Ternyata dengan istighfarmu itulah hatiku berjalan menuju ke tempat ini. Dengan istighfar itu mula akhirnya saya bisa bertemu denganmu, dan ternyata itulah bagian dari doamu. Nah, dari cerita itu anak-anakku, kita bisa tahu bahwasanya menjaga lisan, menjaga kalimat thayyibah, dan salah satunya dengan istighfar tadi, ternyata ada pelajaran, ada faidahnya, ada manfaatnya. Salah satunya dengan dipermudahnya urusan kita atau dikabulkannya doa kita. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengucapkan, man aksara min istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin faraja wa min kulli dzikin mahraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa yang beristighfar atau banyak beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraannya dalam kesedihannya, Allah akan melapangkan dari kesempitannya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Mari anak-anakku, kita senantiasa menjaga lisan kita, menjaga sebaik-baiknya. Semoga Allah senantiasa mempermudah lisan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian anakku yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.